Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi mengenai methods of inference atau eh, metode inferensi. Kemarin kita sudah membahas mengenai forward chaining dan backward chaining, itu yang berbasiskan kepada rule based system. Nah, jadi dapat disimpulkan sebetulnya untuk yang forward dan backward itu lebih ke penelusuran mana yang harus ditelusuri atau tidaknya, mana yang harus disimpan atau tidaknya. Kalau disimpulkan itu, untuk yang forward chaining itu pendekatannya menggunakan breadth first search karena dia penelusurannya ke arah samping ya, ke arah tree-nya, neighbor-nya ya. Sedangkan untuk backward chaining itu lebih ke depth first search karena dia lebih ke child-nya, lebih keturunannya yang dicari, ditelusuri lebih dahulu ya. Jadi sebetulnya untuk yang pengguna forward sama backward algoritmanya itu aja. Kalau forward berarti kita menggunakan uh, kalau forward berarti menggunakan prefer search BFS, sedangkan untuk yang backward kita menggunakan yang DFS. Oke, kita lanjutkan ke yang metode inferensi yang lainnya. Saat ini kita akan coba membahas mengenai certainty factor atau faktor ketidakpastian ya sebetulnya. Nah, dari definisi sendiri, certainty factor merupakan metode inferensi untuk menyelesaikan suatu ketidakpastian. Artinya gini, kalau misalkan mengenai backward sama forward, artinya ya kalau berbicara faktanya, artinya fakta tersebut memang harus sudah pasti. Artinya kalau misalkan dalam angka antara 0 dan 1, antara tidak pasti dan pasti, untuk forward itu sudah berarti harus 1 kan. Nah, kalau untuk yang kalau misalkan untuk yang certainty factor, itu kemungkinan kalau misalnya kita mempunyai fakta, itu setiap fakta tersebut bisa saja itu bisa jadi tidak pasti. Artinya saat ada seorang user datang kepada sistem, dia menanyakan mengenai fakta yang didapatnya, bisa saja fakta tersebut dia nggak terlalu merasa, tapi sedikit merasa. Artinya kan di situ ada ketidakpastian. Artinya anggaplah kalau misalkan di antara 0 skala 0 sampai 1 itu di antara 0,7 misalkan terhadap kepastian dari fakta tersebut. Ya kan? Artinya ada ketidakpastian di situ. Nah, untuk metode-metode ketidakpastian kita bisa menggunakan dengan menggunakan certainty factor tadi. Ya. Uh, untuk rule base-nya masih tetap sama. Nah, kalau misalkan di dalam certainty factor, setiap fakta bisa dikatakan kita sebutkan sebagai evidence dan kesimpulannya itu disebut dengan hipotesa. Jadi saat ini kita akan di dalam certainty factor kita akan bakal sering berhubungan dengan yang namanya evidence sama hipotesa ya. Atau disebut dengan CF rule ya, certainty factor rule-nya. Jadi rule base-nya kita sebut dengan CF rule yang ini ya. Di mana evidence adalah satu atau beberapa fakta yang diketahui untuk mendukung hipotesa. Sedangkan CF rule ada certainty factor untuk hipotesa jika evidence diketahui. Nah, probabilitas dari suatu hipotesis terjadi jika diketahui atau diberikan beberapa evidence disebut dengan conditional probability dan disimbolkan dengan P hipotesa dan evidence ya. Nanti cara menuliskan probability-nya dengan seperti ini. Nah, jika P dan H lebih besar dari probabilitas sebelumnya, yaitu di mana P dan H itu lebih besar dari P hipotesa, maka berarti keyakinan pada hipotesa tersebut meningkat. Dan sebaliknya, jika lebih kecil, maka hipotesa tersebut akan menurun. Ya. Artinya nilai hipotesa ini bisa lebih besar. Ya. Lalu ini masalah kepercayaan dan ketidakpercayaan. Nah, masalah utama lainnya adalah hubungan antara kepercayaan atau disebut dengan belief dan ketidakpercayaan disebut dengan disbelief. Nah, teori probabilitasnya jadi seperti ini. Sederhananya gini, kalau misalkan kita mempunyai suatu kepastian dan ditambahkan dengan ketidakpastian, itu akan menghasilkan nilai 1. Artinya kalau misalkan saya mempunyai ketidakpastian 0,3, maka kepastiannya itu adalah pasti 0,7. Karena 0,3 ditambah 0,7 itu harus menghasilkan nilai 1.
Atau di sini uh, probabilitas HE itu sama dengan 1 minus ketidakpastian dari H dan E-nya. Ya, artinya untuk yang ketidakpastian dan kepastian itu harus menghasilkan nilainya itu adalah 1. Intinya seperti itu. Kalau misalkan beliefnya itu kepercayaannya itu adalah 0,4, berarti ketidakpastian itu sudah pasti 0,6. Kalau misalkan kepercayaan yang 0,7, maka ketidakpastiannya adalah 0,3. Ya, seperti itu. Yang terpenting itu adalah menghasilkan nilai 1. Nah, misalkan contoh di sini. Di sini ada contoh aturan, if the strain of the organism is gram positive and the morphology of the organism is coccus and the growth conformation of the organism is changed, then identity of the organism is streptococcus. Nah, nilai kepercayaan untuk aturan tersebut terhadap evidence adalah sebesar 0,7. Artinya nilai 0,7 itu adalah terhadap evidence itu adalah dari yang H-nya, hipotesanya. Jadi untuk yang aturan ini dia nilai kepercayaan terhadap evidence-nya itu adalah 0,7. Nah, artinya dari 0,7 tersebut, kalau misalkan dilihat di sini dalam probability-nya, evidence ini di mana E1 dan E2 dan E3 menghasilkan nilai 0,7. Nah, nanti pun sebenarnya untuk setiap fakta ini itu bisa memiliki nilai ketidakpastian dan kepastian tersendiri. Nah, tapi ini berhubungan dengan terhadap rule tersebut. Nah, misalkan ini 0,7. Artinya kalau misalkan kepastiannya itu adalah 0,7, maka nilai ketidakpastiannya itu adalah pasti 0,3. Ya, ini gabungannya. Soalnya di sini E1, evidence 1, evidence 2 dan evidence 3. Artinya nanti kalau misalkan ada pun untuk setiap evidence misalkan S1 sama dengan 0,4 ya, artinya nilai evidence-nya terhadap hipotesanya dari S1-nya saja, tidak keseluruhan dari setiap terhadap evidence-nya ya, nilai hipotesanya terhadap evidence-nya. Ada yang disebut dengan propagasi keyakinan untuk rule. Jadi yang dimaksud dengan propagasi kepercayaan atau keyakinan adalah proses menentukan derajat kepercayaan pada kesimpulan pada kondisi di mana fakta atau evidence yang ada tidak pasti atau uncertain. Dan untuk rule dengan satu premis dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Rumusnya adalah tinggal dikalikan aja. CF evidence dengan CF rule-nya. Atau nanti fakta yang kita dapat dengan nilai dari untuk aturan tersebut ya, atau bisa disebut dengan rumus sekuensial. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini rumus yang pertama, itu hanya mengalihkan saja nilai faktanya yang kita dapat dengan aturan yang sudah kita punya ya. Oke. Nah, dengan rule untuk fungsi yang sama dalam proses eksekusi rule terdapat beberapa rule yang dapat menghasilkan hipotesa yang sama. Terdapat mekanisme untuk mengkombinasikan beberapa hipotesa tersebut untuk menjadi satu buah hipotesa saja. Terdapat yang disebut rumus gabungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi setelah kita konklusinya, setelah kita lakukan rumus penghitungan untuk setiap evidence-nya, nanti kita gabungkan atau yang disebut dengan ada rumus combine atau rumus gabungan seperti ini. Nah, rumus ini tidak semuanya harus dipakai, tapi sebenarnya rumus ini itu ada rumus combine itu terdiri dari tiga hal ya. Dari tiga rumus sebenarnya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, rumus yang pertama itu adalah kalau misalkan yang kita gabungkan, misalkan nilai CF1 dan CF2-nya itu adalah lebih besar dari 0 atau berbilangan positif, maka kita gunakan rumus yang CF1 plus CF2 dikali 1 minus CF1. Kita gunakan yang ini. Nah, kalau misalkan ternyata CF1 dan CF2-nya itu adalah nilainya minus, maka kita gunakan yang rumus yang kedua, yaitu CF1 plus CF2 dikali 1 ditambah CF1. Itu kalau misalkan keduanya nilainya minus. Nah, sedangkan yang ketiga, ternyata kalau misalkan di antara CF1 ataupun CF2
itu salah satunya itu adalah nilainya minus. Maka kita gunakan CF1 plus CF2 dibagi 1 dikurangi minimum, nilai minimum dari nilai absolut CF1 dan CF2. Ya, artinya nilai absolut ini kita pilih salah satu nilai yang terkecil karena di sini adalah minus. Kalau misalkan ternyata di sini 0,7 dan di sini minus 0,8, yang dipilih itu adalah ya jadi 1 minus 0,8 karena di sini adalah absolut. Jadi 0,7 ya. Karena ini adalah nilainya absolut. Karena 0,7 udah pasti lebih kecil dari 0,8 ya. Jadi kita hanya tinggal pilih CF yang kedua nilai yang kita bandingkan itu dia positif atau negatif, atau keduanya positif atau keduanya negatif. Nanti kita gunakan rumus salah satunya ya. Oke, kita langsung ke tulis kasus saja. Jadi di sini ada satu kasus, ini mengacu kepada satu penyakit, yaitu jantung koroner. Tapi di sini mempunyai 7 evidence atau 7 faktanya. Nah, yang pertama itu adalah sesak napas, yang kedua nyeri dada, yang ketiga denyut jantung cepat, yang keempat keringat berlebihan, yang kelima kelelahan, yang keenam mual, dan yang ketujuh adalah pusing. Ya, jadi ini adalah evidence untuk mengacu ke jantung koroner. Nah, langkah-langkahnya, jadi nanti penggunanya itu akan diberikan konsultasi dan diberikan pilihan jawaban yang masing-masing bobotnya memiliki nilai tertentu. Di sini saya menggunakan ada 6 derajat, ada 6 pilihan, yaitu tidak tahu, sedikit yakin, cukup yakin, yakin, dan sangat yakin. Nah, untuk setiap pilihan tersebut dia memiliki nilai tersendiri. Yang pertama, kalau tidak udah pasti 0, yang tidak tahu antara 0,2, sedikit yakin 0,4, cukup yakin 0,6, yakin 0,8, dan sangat yakin adalah 1. Ya. Ini yang akan kita berikan kepada user saat melakukan konsultasi. Ya, ini pilihan-pilihannya. Selanjutnya, yang kedua yang selanjutnya harus kita tentukan itu adalah kita menentukan nilai severity factor untuk masing-masing gejala. Nah, tapi di sini yang menentukannya itu bukan kita, tapi pakar. Artinya gini, setiap nilai, setiap evidence itu memiliki bobot tersendiri. Kalau misalkan di ketidakpastian, kita memiliki nilai bobotnya. Berbeda dengan kalau misalkan forward chaining ataupun backward chaining. Artinya untuk setiap fakta itu nilainya antara iya atau tidak. Nah, kalau di sini untuk evidence severity factor itu dia memiliki bobot. Misalkan untuk yang berhubungan dengan gejala jantung koroner ini, kalau misalkan sesak napas, itu rata-rata sudah pasti gejalanya, bisa saja gejalanya ke ke jantung koroner. Tetapi harus didukung juga dengan misalkan nyeri dada, itu sudah pasti harus 1, nilainya 1, dan denyut jantung cepat itu adalah 1. Nah, ini menjadi utama, maksudnya evidence ini adalah evidence utamanya. Artinya dia ini harus terpenuhi lah misalkan, karena di sini nilainya 1. Nah, sedangkan misalkan yang ini keringat berlebih 0,8, artinya tingkat derajatnya nggak terlalu harus juga, tetapi dia masih sedikit dari kata harus, artinya dia masih ke 0,8. Kecuali misalkan yang mual nih, yang mungkin aja untuk yang penyakit jantung koroner itu dia tidak harus memiliki mual pun ya nggak jadi masalah, karena nilainya itu adalah kecil 0,4. Apalagi yang pusing itu adalah minus, makanya dianggap sudah tidak. Walaupun di sini bisa jadi tambahan, tapi tidak harus seperti itu. Ya, makanya nilainya kecil. Dan yang menentukan nilai CF ini adalah pakar. Ya, bukan kita yang menentukannya, tetapi pakar menentukan nilai certainty factor tersebut. Selanjutnya, nah dari ketujuh fakta tersebut kita berikan kepada user. Nah, nanti sistem pakar itu akan memberikan pertanyaan, apakah sesuai dengan sesuai dengan evidence yang diberikan. Yang pertama, apakah Anda mengalami sesak? Misalkan ternyata user menjawab
cukup yakin tadi itu adalah nilainya 0,6. Ini kalau misalkan cukup yakin. Pertanyaan yang kedua, sistem pakar memberikan pertanyaan, apakah Anda mengalami nyeri dada? Usernya cukup yakin 0,6 juga. Lalu pertanyaan ketiga, apakah Anda mengalami denyut jantung yang cepat? Usernya 0,8. Sistem pakar, apakah Anda mengalami keringat berlebih? Usernya menjawab sedikit yakin 0,4. Lalu pertanyaan kelima, apakah Anda mengalami kelelahan? Usernya tidak tahu, makanya dia menjawab hasilnya adalah 0,2. Sistem pakar, apakah Anda mengalami mual? Tidak, dan nilainya 0. Dan sistem pakar, apakah Anda mengalami pusing? Cukup yakin 0,6. Ya, jadi ini yang diberikan, ini hasil evidence yang didapat dari user. Ini evidence-nya, dan yang ini adalah CF rule-nya. Sebetulnya ini adalah CF rule-nya. Ya. Yang pertama kita lakukan itu adalah mencari untuk setiap evidence ya. Artinya untuk setiap evidence kita akan mencarinya. Yang pertama itu kita akan coba hitung aja di sini. Oke, yang pertama kita hitung untuk yang CF HE1 ya. Artinya tadi di rumus itu adalah CF evidence-nya dikali CF rule-nya. Kalau misalkan di sini evidence-nya 0,6 yang ini, dan CF rule untuk yang sesak napas itu adalah 1, maka di sini adalah kita kalikan dengan 1, hasilnya itu adalah 0,6. Lalu kita hitung untuk yang CF yang rule keduanya. Rule yang kedua, evidence-nya 0,6 dikali rule-nya adalah 1. Ini sama 0,6. Lalu untuk yang ketiganya, yang ketiga denyut jantungnya rule-nya itu adalah 1 dikali, untuk yang ketiga 0,8. Ini 0,8, artinya 0,8. Lalu untuk yang CF H4 evidence-nya 0,4 dikali yang keempat keringat berlebih 0,8 sama dengan 0,32. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang kelima itu kelelahan 0,6 dikali yang keenam yang kelima ya. Yang kelima 0,6 dikali 0,2. 0,12. Lalu untuk yang keenam HE6, yang keenam itu 0 dikali 0,4. Ini sudah pasti jadi 0. Yang terakhir untuk yang ketujuh minus 0,4 dikali 1 minus 0,4 dikali 0,6 sama dengan 0, minus 0,24. Oke, ini kita sudah hitung sekuensialnya. Jadi untuk yang yang evidence pertama dari 0,6, yang kedua 0,6, yang ketiga 0,8, keempat 0,32, yang kelima 0,12, yang keenam 0, dan yang ketujuh itu adalah minus 0,24. Selanjutnya kita akan coba kombinasikan. Kombinasikan itu berurutan dari CF1, CF2, CF3, CF4, dan seterusnya. Ya.
Kita hitung dulu yang pertama, CF combine untuk satu dulu ya. Sorry. CF combine CF1 dan CF2. CF1 dan CF2 itu nilainya itu adalah bilangan positif dua-duanya. Maka kita gunakan rumus yang pertama, yang ini, yaitu CF1 plus CF2 dikali 1 minus CF1. Berarti CF1-nya itu adalah 0,6 ditambah 0,6 dikali 1 minus 0,6. Berarti ini 0,6 ditambah ini jadinya 0,4 ya. 0,4 dikali 0,6 itu 0,24. 0,24 sama dengan 0,84 ya. Yang nilai ini karena kita akan menggabungkan, maka kita simpan sebagai nilai old 1 ya. Nilai ini kita akan gabungkan dengan yang ketiga. Lalu di sini untuk yang CF combine CF old 1 dengan CF3. Maka di sini 0,84 ditambahkan, ini masih bilangan positif ya. Jadi kita masih gunakan rumus yang sama. 0,84 ditambah 0,8 dikali 1 minus 0,84. Berarti 0,84 ditambah 1 minus 0,84, 1 dikurangi 0,84, ini adalah 0,16 dikali dengan 0,8. Ini 1 dikurangi 0,84, 0,16 dikali 0,8 adalah 0,128 ditambah 0,84, hasilnya 0,968. Ini untuk yang old yang kedua. Selanjutnya CF combine yang kita gabungkan dengan CF4. Ini CF old 2 dengan CF4. Berarti 0,968. Ini masih positif CF4 ya. Tambah 0,32 kali 1 minus 0,968. 1 minus 0,968 hasilnya ini 0,032 dikali dengan 0,32, hasilnya 0,968 ditambah 0,0102 sama dengan 0,9782 ya. Ini untuk yang old ketiga. Selanjutnya kita combine-kan lagi untuk yang nilai CF old 3 dengan CF5. Artinya tadi 0,9782 ditambah CF5 ini masih positif, 0,12 dikali 1 minus 0,9782.
sama dengan 0,9782 ditambah ini dulu, kita 1 dikurangi 0,9782, ini hasilnya 0,0218 dikalikan dengan 0,12 hasilnya 0,0026 ditambah 0,9782 hasilnya 0,9808. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke yang CF combine. Kita gabungkan dengan yang ini alt 4 ya, alt 4. Untuk yang CF alt 4 dengan yang CF6. CF6 nilainya itu adalah 0. Kalau misalkan 0 itu sudah pasti jadi tetap 0 ya. Kalau nggak percaya tinggal dihitung aja. Jadi bukan 0. Tapi nilainya tetap 9808 ya, berdasarkan nilai CF alt yang 4-nya. Ya. Kalau yang 0 sudah pasti bakal jadi 0. Oke, selanjutnya sebentar. Coba tambah dulu. Oke, selanjutnya itu udah terakhir, CF combine. Ini berarti alt 5 ya, alt 5 berarti CF alt 5 dengan CF 7 yaitu 0,9808. Oke, kita lihat dulu. Untuk yang CF7 itu nilainya itu adalah negatif. Artinya kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Ya, kalau misalkan negatif, berarti kita gunakan yang CF1 plus CF2 dibagi 1 min nilai absolut dari CF1 dan CF2 ya. Berarti kita gunakan yang ini 0,9808 ditambah minus 0,24 dibagi 1 minus nilai minimum dari nilai absolut 0,9808 dan absolut dari minus 0,24. Kalau misalkan dilihat hasilnya 0,9808 ditambah minus 0,24 dibagi 1 minus 0,24 ya. Karena nilai minimumnya kita ambil dari 0,24 bukan dari 0,9808 ya. Oke. Berarti kita coba bagi dulu. 0,9808 ditambah minus 0,24 itu adalah 0,7408 dibagi 1 minus 0,24 0,76. Tinggal kita bagi hasilnya 0,7408 dibagi 0,76. Hasilnya itu adalah 0,9747. Ini adalah hasil akhirnya karena tidak ada lagi evidence yang harus kita buktikan lagi ya. Ini terakhir sampai ke CF7.
Nilai hasilnya itu adalah 0,97 dan 47. Kalau misalkan berhubungan dengan tadi hasil kesimpulannya itu di jantung koroner, maka user tadi yang menginputkan ke sistem atau ke sistem Packard, dia mengalami 9, ini tinggal dikalikan aja biar jadi persentase, tinggal jadi persen, jadinya hasilnya itu adalah 97,47% pasien tersebut mengalami jantung koroner. Ya. Jadi nilai yang tadi ini menjadi nilai akhirnya 0,97,47. Tinggal dikali 100, maka dia hasilnya adalah persentase seperti ini. Jadi nilainya itu adalah 97,47 dari kasus yang diinputkan oleh user tadi. Ya. Oke, selanjutnya, ini kalau misalkan tidak ada yang paham, tinggal diulangi aja ya, tinggal dipahami. Oke, selanjutnya untuk yang kasus tadi udah selesai. Nah, ini bahwa si user tersebut mengalami jantung koroner. Nah, untuk kasus yang kedua, kasus yang kedua itu adalah mengenai diagnosis sapi. Ya. Di sini ada gejala, ada 21 gejala dari penyakit sapi. Yang pertama dari G1 sampai G21 dengan CF rule masing-masing sudah tersedia di sini. Misalkan demam tinggi, CF-nya 0,2, badan lemah 0,4, dan seterusnya. Lalu, dari gejala sampai ke 21 tersebut, itu dapat berujung kepada 6 penyakit dari sapi. Yang pertama itu adalah P1, kodenya P1 adalah brucellosis. Yang P2 itu adalah infection bovine rhinotracheitis. Yang P3 itu adalah Johannes disease. Yang P4 itu adalah anthrax, dan P5 itu adalah sapi gila, dan P6 itu adalah bovine viral diarrhea. Nah, ini kodenya kenapa G1 dan G sampai G21? Ya, kodenya G itu kita anggap sebagai gejala, jadi gejala 1, gejala kedua, dan seterusnya. Dan untuk yang P itu kita ibaratkan sebagai penyakit, jadi penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3, sampai penyakit 6. Ya. Nah, antar kehubungan antara gejala sama penyakit kita simpulkan di dalam tabel keputusan seperti ini ya. Jadi, tidak semua gejala tersebut mengarah ke penyakit, tapi di sini diarahkan misalkan untuk penyakit P1 saja, dia hanya terdeteksi dari gejala G1, G2, G3, dan G4. Untuk penyakit yang kedua, berarti G4, G5, G6, dan G7. Untuk yang penyakit ketiga, dia hanya mendeteksi rules-nya itu berarti G3, G7, G8, G9, dan G10. Untuk yang P4, rule-nya berarti G8 dan seterusnya, P5, G18, 19, 20, dan P6, G8, 19, 20, dan 21. Penghubungnya itu semuanya kita menggunakan N saja dulu semuanya. Ya. Jadi, if G1, NG2, NG3, NG4, then P1. Begitu juga yang lainnya. Ya. Nah, yang harus kalian kerjakan itu adalah, untuk konsultasi tetap seperti yang sama tadi ya, tidak nilainya 0, tidak tahu 0,2, sedikit yakin 0,4, cukup yakin 0,6, yakin 0,8, sangat yakin adalah 1. Ini studi kasus yang biasa, karena saya pengen kalian mengerjakannya, saya kasih waktu yang agak panjang, jadi saya tidak akan menyuruh kalian menyelesaikan penyakit ini saja, karena ini berhubungan ke satu penyakit. Jadi hanya untuk penyakit infection bovine rhinotracheitis saja. Artinya yang nanti user evidence-nya pun hanya 4 saja. Tapi yang harus kalian lakukan itu adalah bukan yang kasus yang ini, tapi jika ternyata yang diinputkan oleh user itu adalah sampai ke G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, dan G9. Ini evidence dari usernya. Ya.
Nah, yang harus kalian lakukan itu adalah masih dengan kasus yang sama tadi, tentukan nilai CF untuk setiap penyakit jika input dari user tersebut adalah seperti di bawah ini, bukan mengarah ke salah satu penyakit. Artinya dari inputan yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian punya ini, kalian harus telusuri untuk setiap penyakitnya. Artinya kalian harus telusuri untuk ke-6 penyakit tersebut. Ya. Brucellosis nanti hasilnya berapa persen, untuk infection bovine itu berapa persentasenya, Johannes disease itu berapa persen, anthrax berapa persen, sapi gila berapa persen, pneumonia viral, diarea itu berapa persen. Nanti hasilnya itu akan kelihatan ternyata sapi tersebut dari keenam gejala yang disediakan, dari penyakit 6 penyakit yang disediakan, ternyata sapi tersebut itu mengalami penyakit A misalkan, dari evidence yang kalian dapat yang ini. Ya, saya kasih waktu sekitar mungkin 5 hari untuk mengerjakannya. Jadi nanti kalian kirimkan aja, mau di kertas nanti hasilnya difoto, mungkin jadi beberapa lembar itu jadi masalah, atau mau di-convert menjadi PDF silakan. Yang terpenting saya pengennya hasilnya ditulis tangan, tidak diketik di Word ya. Jadi tinggal tulis tangan, kontrak sendiri, foto, kirim. Selesai seperti itu. Nanti hasil kesimpulannya tetap harus dituliskan ya. Kesimpulannya tetap menggunakan persentase yang paling besar. Artinya kesimpulan dari sistem pakan tersebut, sapi tersebut mengalami penyakit A dengan persentase sekian persen. Nah, kesimpulannya seperti itu. Ya, karena di sini belum ada solusi, jadi solusinya tidak usah dulu. Yang penting kita bisa menghitung dulu sampai ke hasil akhirnya. Ya, itu yang harus kalian kerjakan. Jika ada yang ditanyakan, maka silakan dikontak langsung saya aja untuk penelusuran tadi penghitungannya ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung ataupun masih belum bisa, silakan ditanyakan aja. Terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Minggu depan kita masih kita akan ngebahas mengenai Dempster Saver. Selanjutnya setelah Dempster Saver baru ke Fuji Logic. Itu pun sebenarnya sudah diterangkan di SPK ya kalau nggak salah ya. Oke. Terima kasih. Kalau misalnya mungkin sekian materi yang bisa saya terangkan. Jika ada yang kurang nanti bisa tanyakan aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.